Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai cerita ini, besar harapan saya untuk like dan subscribe. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Di sebuah desa kecil yang indah, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan yang rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Zahra. Sejak kecil, hidup Zahra penuh dengan ujian. Kedua orang tuanya meninggal dunia saat ia masih kecil. Ayahnya wafat karena sakit keras, disusul oleh ibunya yang tak mampu bertahan lama setelah kehilangan pendamping hidup. Pada usia 7 tahun, Zahra menjadi yatim piatu dan diasuh oleh neneknya, seorang wanita yang sangat taat beragama. Dari neneknya, Zahra belajar mengaji, beribadah, dan mencintai Allah dengan segenap hatinya. Namun, cobaan kembali datang. Ketika Zahra menginjak usia 16 tahun, neneknya juga dipanggil oleh Allah. Zahra kini hidup sendiri di rumah kecil peninggalan keluarganya. Meskipun sebatang kara, ia tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan penuh keteguhan. Setiap pagi, ia membersihkan halaman rumah, menanam sayuran di kebun belakang, dan menghabiskan sore dengan mengajar anak-anak desa membaca Al-Quran. Bagi masyarakat desa, Zahra bukan hanya guru ngaji, tetapi juga teladan yang membawa kedamaian. Kehadirannya begitu dihormati, dan banyak yang menganggap Zahra sebagai gadis yang diberkahi, karena di usia mudanya ia mampu membimbing anak-anak untuk mendalami agama. Di balik kehidupannya yang sederhana dan penuh ketenangan, Zahra sering berdoa dengan penuh haru kepada Allah. Ia tahu dunia ini penuh ujian, dan ia meminta perlindungan agar hatinya tetap teguh. "Aku hanya punya Allah," bisiknya suatu malam usai salat tahajud. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, kuatkan aku. Berikan aku jalan yang lurus dan lindungi aku dari segala keburukan." Hari-harinya berlalu dalam kesederhanaan. Anak-anak desa yang belajar mengaji kepadanya membawa cerita baru setiap hari, membuat Zahra merasa hidupnya bermakna. Namun, di balik kedamaian itu, badai besar mengintai. Semuanya berubah tanpa peringatan. Suatu pagi, Zahra merasa tubuhnya lemas, kepalanya pusing, dan perutnya terasa mual. Awalnya, ia mengira ini hanya akibat kelelahan setelah mempersiapkan pelajaran untuk anak-anak semalaman. Namun, gejala itu terus berlanjut. Tubuhnya mulai terasa berat, dan ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Perutnya yang sebelumnya rata kini perlahan membesar. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" gumam Zahra dengan suara gemetar. Ia mencari penjelasan, namun tak menemukan jawaban yang memuaskan. Tidak mungkin ia hamil. Zahra tahu dengan pasti bahwa ia tak pernah sekalipun berhubungan dengan seorang pria. Selalu ia menjaga kehormatan dan nama baiknya. Ketakutan menghantui Zahra. Ia mulai mengurung diri di rumah, takut ada yang memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Namun, rahasia itu tak dapat disimpan lama. Suatu hari, seorang tetangga bernama Makmunah datang tanpa pemberitahuan. Makmunah, yang dikenal suka mencampuri urusan orang lain, memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. "Zahra, kau sakit? Wajahmu pucat sekali," tanya Makmunah sambil memperhatikan gadis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Tidak, Mak. Saya hanya sedikit kelelahan," jawab Zahra, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, mata tajam Makmunah menangkap sesuatu. "Perutmu itu, Zahra, kenapa tampak buncit? Kau kebanyakan makan?" ujar Makmunah dengan tawa kecil, meski ada nada kecurigaan dalam suaranya. Zahra merasakan jantungnya seperti dihantam palu. Ia tidak tahu harus merespons pertanyaan Makmunah. Dengan senyum yang dipaksakan dan tangan gemetar, ia berkata, "Mungkin karena aku jarang olahraga." Meskipun Makmunah akhirnya pulang, pertanyaan dan tatapan tajamnya terasa menempel di udara, menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang kehidupan Zahra. Keesokan harinya, desas-desus mulai tersebar di seluruh desa. "Zahra hamil," bisik-bisik itu bermula. "Pasti dia telah melakukan hal yang memalukan. Bagaimana mungkin seorang gadis yang belum menikah bisa seperti itu?" Semakin hari, fitnah itu menyebar dan menjadi liar. Penduduk desa,
yang dulu menghormatinya, kini mencemooh di belakangnya. Bahkan, anak-anak yang biasa datang belajar mengaji ke rumah Zahra, mulai dijauhkan oleh orang tua mereka. Jangan biarkan anakmu dekat-dekat Zahra. Dia bukan contoh yang baik lagi, kata salah satu ibu kepada anaknya dengan nada tegas. Hidup Zahra mulai terasa runtuh. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan tajam penuh kebencian menghujani dirinya. Tidak hanya itu, hinaan kini mulai dilontarkan secara langsung di hadapannya. Tidak kusangka, Zahra, kau yang dulu kami hormati, ternyata, ejek seorang tetangga. Ini pasti akibat perbuatanmu sendiri. Tidak mungkin hamil tanpa sebab, seru seorang ibu dengan nada menghakimi. Zahra hanya bisa terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu bagaimana membela diri di tengah tuduhan yang begitu kejam. Malam-malamnya dihabiskan dengan menangis di atas sajadah, memohon keadilan dari Allah. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, bisiknya di tengah tangis. Aku tidak bersalah. Aku tidak pernah melakukan dosa seperti yang mereka tuduhkan. Tolonglah aku, ya Allah. Puncak dari fitnah ini terjadi ketika penduduk desa berkumpul di balai desa untuk membahas nasib Zahra. Mereka menuntut kepala desa, Pak Ahmad, untuk mengambil tindakan. Dia mencemarkan nama baik desa ini, seru salah seorang warga dengan penuh emosi. Pak Ahmad mencoba meredam amarah mereka. Kita tidak boleh bertindak tanpa bukti. Bagaimana jika Zahra tidak bersalah? Allah melarang kita menuduh tanpa dasar, katanya dengan bijak. Namun, suara massa yang beringas mengalahkan kebijaksanaan Pak Ahmad. Dia harus diusir. Zahra tidak pantas tinggal di sini lagi, teriak seorang pria tua dengan nada lantang. Mendengar keputusan itu, Zahra hanya bisa pasrah. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengemas barang-barangnya yang sedikit dan meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama keluarganya. Pak Ahmad, yang merasa iba, menawarkan tempat tinggal sementara di sebuah pondok kecil di tepi hutan. Zahra, aku percaya padamu, ucap Pak Ahmad dengan nada tulus saat mengantarnya. Tetaplah berdoa. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang terzalimi. Zahra mengangguk pelan dengan mata yang masih basah. Terima kasih, Pak Ahmad. Aku hanya bisa berharap kepada Allah sekarang, jawabnya lirih. Di pondok kecil itu, Zahra memulai kehidupan barunya. Meskipun hatinya penuh luka, ia tidak pernah berhenti beribadah. Setiap malam, ia bangun melaksanakan salat tahajud, memohon kepada Allah agar kebenaran segera terungkap. Ya Allah, aku serahkan segalanya pada MU. Aku yakin Engkau Maha Adil. Doanya sambil menengadah ke langit malam yang penuh bintang. Namun, Zahra tidak tahu bahwa di balik keheningan malam itu, Allah sedang mempersiapkan mukjizat besar untuk membersihkan namanya. Hari-hari Zahra berlalu dengan perlahan, namun fitnah terhadap dirinya terus menggema di sudut-sudut desa. Namanya, yang dahulu disebut dengan penuh hormat, kini diucapkan dengan nada sinis dan penuh cibiran. Orang-orang yang dulu mengaguminya kini berubah menjadi hakim tanpa belas kasih, menjatuhkan vonis tanpa bukti. Rumah Zahra, yang dahulu dipenuhi canda tawa anak-anak yang belajar mengaji, kini sunyi dan terasa seperti penjara yang mencekiknya. Bahkan, setiap malam, suara gosip dari tetangga terdengar jelas, menusuk hatinya seperti duri. Dia pantas diusir. Tidak ada asap tanpa api, teriak seseorang dari kejauhan dengan sengaja agar Zahra mendengar. Zahra mengunci pintu rapat-rapat dan duduk di lantai ruang tengah. Tubuhnya gemetar, memeluk dirinya sendiri dalam upaya meredakan kegelisahan yang menderanya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras tanpa henti. Hinaan, tuduhan, dan tatapan tajam orang-orang telah menghancurkan hatinya. Namun, di tengah tangis yang pilu, ia teringat pesan neneknya dahulu, Allah tidak akan meninggalkanmu, meskipun seluruh dunia berbalik memusuhimu. Pesan itu membangkitkan seberkas kekuatan di hati Zahra. Pada malam yang sama, suasana di balai desa memanas. Puluhan warga berkumpul dengan wajah penuh kemarahan. Kepala desa, Pak Ahmad, berdiri di tengah mereka, mencoba menenangkan massa. Namun, emosi warga tak terbendung.
Kita harus mengusirnya, teriak seorang ibu dengan lantang. Dia mencemarkan nama baik desa ini. Bagaimana jika kita dibiarkan menanggung malu akibat perbuatannya? Pak Ahmad, dengan nada tegas namun tenang, mencoba mengingatkan, saudara-saudara, kita adalah umat yang beriman. Jangan bertindak tanpa bukti. Allah melarang kita menuduh tanpa dasar. Namun, seruannya tenggelam dalam hiruk-pikuk amarah warga. Kalau kepala desa tidak bertindak, kami sendiri yang akan bertindak. Seru seorang pria yang disambut dengan sorakan setuju. Keesokan harinya, dengan berat hati, Pak Ahmad mengetuk pintu rumah Zahra. Saat pintu terbuka, ia melihat Zahra yang tampak lelah dan berwajah sendu. "Zahra, aku tahu ini berat," kata Pak Ahmad dengan lembut. "Tetapi warga desa memaksaku untuk meminta kau meninggalkan desa sementara waktu. Ini demi keselamatanmu juga." Zahra terdiam. Meskipun hatinya hancur, ia tidak menunjukkan amarah. Dengan kepala tertunduk, ia menjawab lirih, "Jika ini kehendak mereka, aku terima. Allah tahu yang sebenarnya." Pak Ahmad mengantar Zahra ke sebuah pondok kecil di tepi hutan. Tempat itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk desa, namun cukup aman untuk sementara waktu. Saat mereka tiba, Pak Ahmad menepuk bahu Zahra dengan penuh empati. "Aku percaya padamu, Zahra. Berdoalah. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dizalimi begitu saja." Zahra hanya bisa mengangguk sambil menahan air matanya. "Terima kasih, Pak Ahmad. Semoga Allah memberimu balasan atas kebaikanmu." Di pondok itu, Zahra memulai hidup barunya. Kesendirian yang membungkusnya terasa menyakitkan. Namun ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Setiap pagi, ia membersihkan pondok, menata barang-barangnya, dan memasak makanan seadanya. Saat malam tiba, ia larut dalam doa-doa panjangnya, memohon kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Jika aku bersalah, ampunilah aku. Tapi jika aku benar, tunjukkan keadilan MU. Aku hanya bersandar pada MU," bisiknya dalam sujud yang basah oleh air mata. Hari-hari di pondok itu memperkuat hubungan Zahra dengan Sang Pencipta. Meskipun tubuhnya semakin lemah karena kehamilannya, hatinya tetap dipenuhi keyakinan bahwa Allah mendengar setiap doanya. Namun, ujian belum selesai. Suatu malam, sekelompok pemuda dari desa datang dengan obor di tangan. Mereka berteriak dari luar pondok, mengejek Zahra tanpa henti. "Zahra, keluar kau. Tidak ada tempat untuk wanita seperti kau, bahkan di hutan ini," teriak salah satu dari mereka dengan penuh kebencian. Zahra menggigil ketakutan di dalam pondok. Ia memeluk perutnya yang semakin besar, mencoba melindungi diri dan bayi yang dikandungnya. Tangannya gemetar, namun bibirnya terus melantunkan doa. "Ya Allah, lindungilah aku. Jangan biarkan aku jatuh ke tangan mereka yang berniat jahat." Tiba-tiba, suara langkah kaki berat mendekat. Itu adalah Pak Ahmad. Dengan keberanian dan ketegasan, ia menghadapi para pemuda itu. "Pergi kalian. Jangan ada yang berani menyentuh Zahra," bentaknya. "Pikirkan kondisinya. Apa kalian tidak punya hati? Dia sedang mengandung." Suaranya menggema, membuat para pemuda itu perlahan mundur meskipun masih menunjukkan ketidaksenangan. Pak Ahmad menatap pondok kecil itu dengan cemas. "Zahra, kau baik-baik saja?" tanyanya dari luar. Perlahan, pintu terbuka, dan Zahra muncul dengan wajah yang basah oleh air mata. "Terima kasih, Pak Ahmad. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa bantuanmu," ujarnya dengan suara gemetar. Pak Ahmad mengangguk lembut. "Tetaplah berdoa, Zahra. Aku yakin Allah akan menunjukkan kebenaran," katanya dengan penuh keyakinan. Malam itu, Zahra berdoa dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Hatinya penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Ia merasa saatnya semakin dekat, bukan hanya untuk kelahiran bayinya, tetapi juga untuk jawaban dari semua doa yang telah ia panjatkan. Hingga suatu malam yang sunyi, Zahra merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya lemas, dan ia menyadari bahwa waktu itu telah tiba.
Meskipun sendirian, ia tidak merasa takut. Ya Allah, bimbinglah aku. Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau, bisiknya sambil mempersiapkan diri untuk melahirkan. Dengan perjuangan besar, Zahra akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu menggema di dalam pondok kecil, menghapus sejenak kesedihan yang selama ini memenuhi ruangan itu. Namun, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Begitu bayi itu diletakkan di atas kain, ia mulai bergerak, berdiri dengan tegap, dan berjalan. Zahra terkejut, hatinya penuh rasa takjub. Ia tahu bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Bayi itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara lantang, "Wahai ibuku, janganlah engkau bersedih. Allah telah memilihmu untuk menunjukkan tanda kebesarannya. Aku adalah bukti bahwa engkau suci dan tidak bersalah. Bersabarlah, karena Allah telah mendengar doa-doamu." Mendengar ucapan itu, Zahra menangis terisak-isak, mengangkat tangannya ke langit dengan penuh rasa syukur. "Ya Allah, Engkau Maha Besar. Segala puji bagi Mu. Terima kasih karena Engkau telah membersihkan namaku," ujarnya sambil terus menangis. Kabar tentang mukjizat itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Pak Ahmad, yang datang ke pondok untuk memastikan keadaan Zahra, menyaksikan sendiri peristiwa luar biasa tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Ini adalah tanda dari Allah. Aku harus memberitahu semua orang." Keesokan paginya, penduduk desa berkumpul di depan pondok Zahra. Mereka tertegun melihat bayi itu berjalan tegap dan berbicara dengan jelas. Suaranya memecahkan kebisuan di hati mereka yang selama ini penuh prasangka. "Wahai penduduk desa," ujar bayi itu dengan suara lantang, "ketahuilah bahwa aku adalah bukti kekuasaan Allah. Ibuku adalah wanita yang suci, dia tidak pernah berzina, dan aku lahir tanpa seorang ayah. Janganlah kalian menuduh tanpa bukti, karena itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah." Kata-kata bayi kecil itu menghunjam hati semua yang mendengar. Orang-orang yang sebelumnya mencaci Zahra kini tertunduk malu, tidak sanggup menatap wajahnya. Sebagian mulai menangis, air mata mereka mengalir sebagai tanda penyesalan atas perlakuan kejam yang pernah mereka lakukan. Di sudut pondok kecilnya, Zahra berdiri sambil memeluk dirinya sendiri. Ia masih belum sepenuhnya percaya apa yang baru saja terjadi. Perasaan lega, bahagia, dan syukur bercampur menjadi satu di hatinya. "Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau tunjukkan keadilan Mu pada waktu yang tepat," bisiknya penuh haru. Pak Ahmad, yang berdiri di depan pintu pondok, mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan warga. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara lantang, "hari ini kita telah menyaksikan tanda kebesaran Allah. Mulai saat ini, jangan lagi ada yang berani menuduh atau mencemarkan nama Zahra. Kita semua harus bertobat atas dosa-dosa kita." Dari kerumunan, seorang wanita tua melangkah maju dengan tubuh bergetar. Ia adalah Makmunah, yang pertama kali menyebarkan gosip tentang Zahra. Dengan suara serak dan penuh penyesalan, ia berkata, "Zahra, maafkan aku. Aku yang pertama kali meragukanmu. Aku tidak tahu bahwa fitnahku akan membawa penderitaan sebesar ini kepadamu." Zahra mendekati Makmunah, menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Aku sudah memaafkanmu, Mak. Aku tidak menyimpan dendam. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah, dan aku percaya bahwa Dia Maha Adil." Tangis haru memenuhi suasana. Satu persatu warga maju untuk meminta maaf kepada Zahra, termasuk mereka yang pernah mengejek dan mempermalukannya. Zahra menerima semuanya dengan lapang dada. Mukjizat yang terjadi tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga membuka hati para penduduk desa. Setelah kejadian luar biasa itu, Zahra kembali ke desa dengan kepala tegak. Rumahnya, yang dulu sepi dan penuh debu, kini kembali dipenuhi oleh anak-anak yang rindu belajar mengaji darinya. Para orang tua, yang sebelumnya menjauhkan anak-anak mereka, kini mendukung sepenuhnya. Mereka bahkan menawarkan bantuan untuk memperbaiki rumah Zahra, yang mulai usang setelah lama tidak terurus. Pak Ahmad mengumpulkan seluruh penduduk desa di musala untuk memberikan pesan penting.
Dengan suara tegas namun penuh kelembutan, ia berkata, "Hari ini kita belajar pelajaran besar dari Allah. Jangan pernah terburu-buru menilai seseorang, apalagi tanpa bukti. Fitnah adalah dosa besar yang menghancurkan kehormatan seseorang. Kita harus memastikan bahwa hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi di desa kita." Warga mengangguk setuju. Mereka berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Desa itu menjadi tempat yang lebih damai, tanpa cibiran atau gosip. Zahra kembali mendapatkan tempat terhormat di hati masyarakat. Di rumahnya, Zahra memulai hidup baru dengan putranya, yang ia beri nama Adam sebagai pengingat akan awal yang baru dan perubahan besar dalam hidupnya. Adam tumbuh dengan cepat, memperlihatkan kecerdasan dan keberkahan yang luar biasa. Bahkan di usia yang sangat muda, setiap kata-katanya penuh hikmah. Penduduk desa sering datang ke rumah Zahra untuk meminta nasihat. Zahra dengan sabar membimbing mereka, mengingatkan agar selalu taat kepada Allah. Suatu hari, saat senja mulai turun, seorang wanita muda mengetuk pintu rumah Zahra. Matanya sembab, bekas air mata masih terlihat di pipinya. "Kak Zahra," katanya dengan suara bergetar, "aku ingin belajar darimu. Aku pernah difitnah, meskipun tidak seberat yang kau alami. Aku ingin tahu bagaimana caranya tetap tegar." Zahra tersenyum lembut dan mengajak wanita itu masuk. Ia menuangkan secangkir teh hangat dan berkata, "Kekuatan itu hanya datang dari Allah. Aku tidak pernah merasa sendirian karena aku selalu berbicara kepadanya. Ingatlah, setiap cobaan adalah cara Allah menguji seberapa besar iman kita." Kisah mukjizat Zahra dan putranya, Adam, terus menyebar luas, hingga ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendengar langsung kisahnya, mencari hikmah dan pelajaran dari peristiwa luar biasa tersebut. Namun, Zahra tidak pernah berbesar kepala atau membanggakan dirinya. Ia selalu berkata, "Semuanya adalah kehendak Allah. Aku hanyalah alat yang dipilihnya untuk menunjukkan keajaibannya." Hari-hari kelam yang dulu menghantui hidupnya kini telah berganti dengan cahaya yang terang. Musala desa kembali dipenuhi dengan suara anak-anak yang membaca Al-Quran, sementara Zahra menjadi pengajar yang semakin dihormati. Setiap sore, ia duduk di serambi rumahnya yang telah diperbaiki, memandangi Adam bermain di halaman. Senyum syukur selalu terukir di wajahnya. Suatu malam, ketika Zahra sedang mengajarkan Al-Quran kepada sekelompok anak, seorang pria tua yang dulu paling lantang menuduhnya datang ke rumahnya. Wajah pria itu penuh penyesalan, dan ia menunduk dalam-dalam bahkan sebelum mengucapkan sepatah kata. Dengan suara yang lirih, ia berkata, "Zahra, aku telah berdosa besar terhadapmu. Aku memohon ampun kepada Allah, tetapi aku juga butuh maaf darimu." Zahra menghentikan pengajiannya sejenak, lalu berdiri mendekati pria tua itu. Dengan lembut, ia berkata, "Aku telah memaafkan semuanya sejak lama. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah, dan aku tidak ingin membawa kebencian dalam hatiku." Senyum tenang Zahra menenangkan pria itu, yang langsung menangis terseduh-seduh, berlutut di hadapannya. "Semoga Allah memberkahimu, Zahra. Kau adalah wanita yang luar biasa," ujarnya. Malam itu, Zahra berdoa lebih lama dari biasanya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia memohon agar seluruh penduduk desanya diberi petunjuk dan hidup dalam kedamaian. "Ya Allah, Engkau telah membuktikan bahwa keadilan MU tak pernah tertunda. Engkau telah mengganti kesedihanku dengan kebahagiaan. Jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini adalah karena rahmat MU," bisiknya sambil menengadah ke langit malam yang penuh bintang. Kehidupan Zahra kini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia tidak hanya menjadi simbol keteguhan iman, tetapi juga pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terzalimi. Dari seorang yang dihina dan dicaci, ia kembali menjadi teladan yang dihormati oleh seluruh desa. Setiap malam, saat ia menatap wajah Adam yang tertidur pulas, Zahra merasakan kedamaian luar biasa. Ia tahu bahwa semuanya adalah bagian dari rencana indah Allah. Kisahnya menjadi cermin yang memantulkan pelajaran tentang kehidupan, iman, dan keadilan. Dari ujian berat yang menimpanya,
Zahra mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru menilai atau menuduh seseorang tanpa bukti. Fitnah bukan hanya melukai hati orang yang menjadi korbannya, tetapi juga merusak keharmonisan masyarakat. Fitnah yang dialami Zahra telah menghancurkan reputasi seorang wanita salehah yang sebelumnya dihormati. Tuduhan tanpa dasar itu menyebar seperti api, membakar kepercayaan dan menggantinya dengan prasangka buruk. Namun, dari luka dan penderitaan itu, muncul pelajaran tentang kekuatan kesabaran dan iman. Zahra menunjukkan arti sebenarnya dari kesabaran. Ketika semua orang di sekitarnya berbalik memusuhinya, ia memilih untuk bersandar kepada Allah. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak melawan dengan amarah, tetapi menyerahkan segalanya kepada keadilan Sang Pencipta. Dalam kesendirian di pondok kecilnya, ia tetap berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan pertolongan. Kesabarannya adalah bukti bahwa iman yang kuat mampu menghadapi badai sebesar apapun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terzalimi. Mukjizat yang terjadi saat kelahiran Adam menjadi bukti nyata bahwa keadilan Allah tidak pernah tertunda. Meski terkadang kita merasa harus menunggu lama, Allah selalu bekerja dengan caranya sendiri, pada waktu yang paling tepat. Zahra tidak pernah memaksakan keadilan dengan tangannya sendiri. Sebaliknya, ia berserah kepada Allah, percaya bahwa kebenaran akan muncul pada saat yang ditentukannya. Ketika akhirnya mukjizat itu terjadi, bukan hanya Zahra yang merasakan kelegaan, tetapi seluruh masyarakat desanya pun mendapat pelajaran besar tentang pentingnya menjaga lisan dan hati. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah tentang kekuatan memaafkan. Zahra memiliki alasan kuat untuk membenci dan mendendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, ia memilih jalan yang lebih mulia, memaafkan mereka dengan hati yang tulus. Dengan memaafkan, Zahra tidak hanya membebaskan dirinya dari rasa sakit, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki diri. Tindakan ini menciptakan sebuah lingkaran kebaikan, di mana kesalahan tidak lagi menjadi penghalang untuk sebuah perubahan. Selain itu, kisah Zahra juga mengajarkan pentingnya introspeksi diri. Seringkali, kita terlalu cepat menilai orang lain tanpa mengetahui cerita di baliknya. Tuduhan kepada Zahra lahir dari ketidaktahuan dan prasangka buruk, yang seringkali berasal dari kecenderungan manusia untuk mencari kesalahan orang lain. Padahal, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga hati dari prasangka dan lisan dari fitnah. Dunia ini sudah cukup penuh dengan kesulitan. Janganlah kita menambah beban dengan menyakiti atau mempersulit hidup orang lain. Kisah Zahra mengajarkan kita untuk berintrospeksi, agar tidak menjadi sumber kesedihan bagi orang lain. Melalui kesabaran, doa, dan keyakinan kepada Allah, Zahra membuktikan bahwa ujian hidup, betapapun beratnya, dapat dilalui. Kebenaran akan selalu menang, dan keadilan Allah tidak akan pernah meleset. Yang terpenting, saat menghadapi fitnah atau cobaan, jangan pernah lupa bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya yang bersabar dan bertawakal. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang pastinya tak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.